Pada pertemuan kali ini kita akan membahas macam-macam gangguan mental yang lebih berat. Ada 3 macam gangguan yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama adalah gangguan kepribadian, kemudian gangguan bipolar, dan gangguan psikosis. Gangguan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian sendiri dicirikan dengan beberapa simptom seperti ini atau beberapa gejala, yaitu perilaku tidak biasa, kemudian adanya ide tidak biasa, penampilan yang cukup mencolok, kemudian reaksi yang berlebihan, perilaku menghindar, dan perasaan cemas atau perasaan takut ya. Nah, perilaku yang tidak biasa biasanya ditandai dengan adanya sikap yang eksentrik ya, jadi yang tidak biasa mencolok gitu, atau sikap-sikap yang sulit mengikuti aturan yang ada di dalam masyarakat ataupun ada di lingkungan. Kemudian yang kedua, pada orang dengan gangguan kepribadian, mereka lazimnya memiliki ide-ide yang tidak biasa, atau ide-ide aneh, atau ide-ide yang kadang-kadang tidak bisa dinalar gitu ya, tidak masuk logika gitu. Kemudian adanya penampilan yang mencolok, cara berpakaian yang tidak biasa, berbicara atau menampilkan diri yang tidak biasa atau eksentrik. Contoh berpakaian tidak biasa itu bukan karena bagus atau jeleknya, mahal atau murahnya pakaian, tapi bagaimana mereka berbeda ya. Misalkan contohnya, menggunakan kaos berwarna merah menyala dengan celana berwarna kuning misalkan di siang hari. Dan disertai dengan menggunakan ransel bergambar kartun tertentu gitu ya, untuk orang-orang yang sudah dewasa gitu, yang tidak sesuai lah dengan usianya. Kemudian ada juga ciri-ciri reaksi emosi yang berlebihan, marah atau sedih yang berlebihan, tidak mampu mengontrol emosi, itu juga salah satu ciri orang-orang dengan gangguan kepribadian, emosi yang meledak-ledak, rasa marah yang meledak, rasa sedih yang berlebihan gitu, tidak sesuai dengan kadarnya. Kemudian, orang dengan gangguan kepribadian juga terkadang menunjukkan perilaku menghindar. Jadi, ketika mereka memiliki masalah, mereka cenderung menghindar, mereka cenderung tidak menyelesaikan masalah, bisa juga mereka menghindar dari masalahnya, atau mereka menghindar dari orang yang menyebabkan masalah gitu. Atau mereka menarik diri dari lingkungan. Itu juga bisa terjadi ya. Kemudian adanya perasaan cemas ataupun perasaan takut yang berlebihan. Jadi kekhawatiran yang nggak rasional pada sesuatu ya. Misalkan melihat mendung gitu ya, mereka selalu mengasosiasikan bahwa akan ada badai, padahal belum tentu gitu kan ya. Seperti itu. Atau ketika ada angin sedikit, mereka mengira akan ada topan. Seperti itulah ya, salah satu contohnya gitu. Selanjutnya yaitu gangguan bipolar ya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa gangguan bipolar ini ternyata cukup banyak terjadi di masyarakat sekarang. Bisa jadi cukup banyak atau karena masyarakat tambah melek gitu ya, tambah melek teknologi dan lain-lainnya, sadar gitu. Jadi bisa saja karena sadar sehingga tampaknya kasusnya menjadi lebih banyak gitu. Bisa kita lihat di sini gangguan bipolar disertai dengan 2 episode yang cukup khas gitu ya. Adanya perubahan suasana emosi ataupun perasaan yang cukup khas dalam kurun waktu tertentu. Biasanya tidak terlalu lama, jadi pendek perubahannya, singkat gitu. 2 episode yang cukup khas pada orang dengan gangguan bipolar, yaitu episode depresi, kemudian ada episode manik ya. Oke. Nah, coba kita lihat satu-satu apa sih episode depresi itu. Episode depresi biasanya lebih ditandai dengan perasaan murung atau sedih yang berkepanjangan ya. Sering menangis atau ingin menangis tanpa ada alasan yang jelas, kehilangan minat untuk melakukan sesuatu, tidak mampu merasakan kegembiraan. Jadi suasananya itu sedih, suram gitu, merasa tidak bahagia seperti itu ya. Kadang-kadang merasa lelah, tidak bergairah atau tidak bertenaga gitu. Kehilangan energi secara tiba-tiba gitu, atau ketika pada suatu saat ketika lagi melakukan aktivitas tiba-tiba merasa menjadi tidak berminat seperti itu ya. Kemudian juga sulit berkonsentrasi dan seringkali merasa tidak berguna atau putus asa seperti itu. Ini yang terjadi pada episode depresi ya. Nah,
Kemudian ketika orang bipolar ini switch ke episode manik gitu ya, atau berpindah ke episode manik, terjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan episode depresi. Berkebalikannya gitu, pada episode manik ini seseorang mengalami gembira yang berlebihan gitu ya. Gembira yang berlebihan. Jadi terlihat sekali kayak kelebihan energi gitu ya. Over, tidak pada biasanya gitu. Mudah tersinggung sehingga mudah marah gitu. Itu juga energi yang berlebihan kan, untuk marah itu perlu energi. Merasa dirinya sangat penting, pengen didengarkan, menjadi center gitu, penuh atau kaya dengan ide gitu ya, atau merasa punya kemampuan lebih sehingga dia kadang-kadang menyodorkan aku saja, aku yang ngerjain gitu, seperti itu. Penuh semangat baru gitu ya, jadi seakan-akan ya secara umum lah ya kalau kita melihat orang ini dalam episode manik, seakan-akan nih orang bagus gitu ya, orangnya bagus, oh ini bagus, orang yang begitu energik, orang yang produktif gitu. Tapi kalau kita amati lagi lebih detail, ada yang berlebihan, ada yang terlalu berlebihan, ini kayak nggak kehabisan energi nih orang gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau kita tahu bahwa seseorang ini pernah menunjukkan episode yang bertolak belakang dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu, episode depresif gitu. Cepat berpindah dari ide satu ke ide yang lain, jadi belum selesai terus dia punya ide yang lain gitu ya, atau dia punya kayak kebanjiran ide lah, seperti itu. Sangat aktif dan bergerak dengan cepat gitu ya. Jadi terlihat sekali tadi yang saya bilang energik ya. Oke. Berbicara dengan sangat cepat sehingga sukar untuk dimengerti atau dipahami apa yang dibicarakan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat secara intinya gitu ya, pada episode depresif seseorang itu kehilangan energi, mudah merasa lelah, merasa sedih, dan sebaliknya pada episode manik mereka berlebihan energinya gitu. Luapan emosinya itu juga berlebihan. Seperti itu ya. Itu pada orang dengan gangguan bipolar ya. Oke, nah kemudian gangguan mental selanjutnya adalah psikosis. Nah, ini termasuk juga gangguan mental berat karena memerlukan penanganan yang lebih panjang. Biasanya tidak cukup dengan konseling, tapi perlu dilakukan psikoterapi dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti itu ya. Oke, nah sebenarnya ada tiga simptom ataupun gejala utama pada orang psikosis, yaitu yang pertama adanya perubahan proses berpikir dan persepsi gitu. Kemudian adanya perubahan pada emosi dan motivasi, dan yang ketiga adalah adanya perubahan pada perilaku ya. Oke, kita bahas satu-satu. Perubahan pada proses berpikir dan persepsi ditunjukkan dengan adanya kesulitan untuk berkonsentrasi atau memperhatikan, merasa adanya perubahan pada diri orang lain atau dunia luar gitu ya. Jadi dia merasa bahwa ada yang aneh nih, ada yang berubah nih gitu ya, ada yang tidak biasanya gitu ya. Tapi dia yang merasakan gitu. Belum tentu terjadi seperti itu dan biasanya tidak terjadi seperti itu gitu. Adanya ide-ide yang aneh atau bizarre idea gitu ya, ide-ide aneh gitu. Kemudian pengalaman persepsi yang tidak biasa, misalkan menjadi oversensitif atau kebalikannya, penciumannya menjadi terlalu tajam, jadi seakan-akan dia mencium, ada bau asap nih, ada bau asap, padahal tidak ada sama sekali gitu ya. Atau dia mendengar sesuatu yang tidak ada, jadi merasa ada orang yang sedang bicara, padahal nggak ada orangnya gitu ya, seperti itu. Atau sensitif terhadap warna, jadi secara indera penglihatan dia juga sensitif, kayak terang sekali ya, silau gitu ya, silau sekali gitu ya, silau sekali gitu, padahal sebenarnya biasa saja situasinya gitu, seperti itu. Atau berkebalikan, misalkan kok gelap, saya nggak bisa melihat gitu, itu kebalikannya ya. Nah, kemudian gejala lainnya adalah adanya perubahan pada emosi dan motivasi gitu. Adanya perubahan pada emosi dan motivasi, depresi gitu ya, sedih, perasaan sedih yang berkepanjangan, cemas, merasa cemas, mudah curiga pada orang lain gitu ya, tanpa ada tanpa ada yang men-trigger atau tanpa ada yang stimulus yang jelas gitu. Mudah tersinggung, emosi yang tumpul itu tidak mampu merasakan emosi dengan tepat gitu ya, atau emosi yang datar atau tidak tepat. Misalkan ada kematian keluarga terdekat, malah dia terlihat bahagia atau dia malah terlihat ketawa-ketawa gitu responnya gitu, atau sebaliknya gitu ya.
sesuatu yang lagi senang-senang, tiba-tiba dia marah-marah, nangis gitu ya, seperti itu. Adanya penurunan energi atau motivasi, lemah, lemes gitu, tidur terus gitu ya, tidak bisa bangun gitu. Nah, makanya tidak salah psikosis ini kadang-kadang disalahartikan dengan gejala-gejala depresi berat, seperti itu. Awalnya dikira depresi saja, ternyata sudah masuk pada psikosis ya. Kemudian simptom yang selanjutnya adalah adanya perubahan pada perilaku, adanya gangguan tidur, tidur berlebihan atau tidurnya berkurang, adanya isolasi atau penarikan diri yang dulu aktif menjadi tidak aktif gitu ya. Kemudian adanya pengurangan kemampuan menjalankan fungsi pekerjaan atau fungsi sosial gitu. Kadang-kadang pada taraf yang cukup berat, orang-orang psikosis ini bahkan mengalami pemecatan atau malah mereka yang mengundurkan diri karena merasa tidak mampu gitu ya, atau bahkan hilang saja gitu dari pekerjaan gitu, ataupun dari sosial. Ada juga kadang-kadang penurunan dalam fungsi kebersihan diri atau higienitas gitu, tidak mampu lagi merawat diri gitu ya, jarang mandi, tidak mampu menyisir misalkan, itu yang paling kadang-kadang terjadi juga. Adanya bau yang khas karena dia tidak mandi berhari-hari gitu ya, kotor gitu. Bahkan pada psikosis yang berat ataupun seperti skizofrenia gitu, mereka tidak mampu melakukan aktivitas misalkan BAB atau BAK di kamar mandi, bahkan kadang di tempat tidur dan lain-lainnya gitu. Gitu. Oke, nah gimana mengenali orang dengan gangguan mental ya? Oke. Karena gejala yang ada pada setiap gangguan itu kan tampak mirip ya, seperti yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya sama yang ini, beberapa simptom atau gangguan itu mirip-mirip. Ya, rata-rata ada gangguan tidur, menarik diri, adanya fungsi sosial yang menurun gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, perhatikan gejala dasar setiap gangguan gitu. Pahami dulu gangguannya. Jadi misalkan ya, fobia. Fobia itu gejala dasarnya itu adalah kecemasan ataupun ketakutan pada hal yang tidak rasional. Itu dulu yang kita ini. Berarti kan harus ada objeknya dulu yang jelas ya, objek takutnya. Kemudian kita lihat rasional atau enggak gitu. Kemudian baru kita perhatikan gangguan yang lain gitu. Atau misalkan antara depresi dan psikosis ya. Pada depresi, meskipun ada juga depresi yang disertai dengan gejala psikotik ya, yaitu ada muncul halusinasi, delusi dan lain-lain gitu, tetapi tidak dominan. Berkebalikan dengan gangguan persepsi itu sangat dominan pada orang-orang dengan gangguan psikosis gitu. Kemudian diskusikan dengan ahli agar tidak salah diagnosis ya. Tren yang terjadi belakangan ini di masyarakat itu adalah karena akses informasi itu bisa didapat dengan cepat gitu, bisa dengan di web atau di membaca sesuatu lah gitu ya, sehingga orang-orang cenderung melakukan self diagnose gitu atau mendiagnosis dirinya sendiri. Ini sebenarnya cukup berbahaya gitu karena kadang-kadang orang itu terpengaruh dengan hasil diagnosis yang dia lakukan, sehingga belum tentu itu ada masalah, tetapi sudah merubah fungsi hidupnya gitu. Karena dia merasa, misalkan saya psikosis nih gitu ya, ya udahlah saya psikosis ngapain saya ini ya gitu ya, capek-capek sekolah, saya capek-capek kerja, toh saya psikosis gitu, ya udah saya di rumah aja gitu. Itu contohnya misalkan. Atau menggunakan diagnosis diri itu bahwa dia mengalami sebuah gangguan mental untuk menghindari sebuah tugas gitu. Saya nggak mampu lah, saya nggak mampu, saya pusing gitu ya, saya nggak mampu diajak berpikir misalkan seperti itu, karena saya memiliki gangguan tertentu gitu. Bisa saja seperti itu ya. Oke. Nah, pada tahap awal, gejala atau gangguan mental cenderung tampak samar ya, tampak samar dan saling tumpang tindih antara gangguan yang satu dengan gangguan yang lain. Dan biasanya saking sangat halusnya gitu ya, saking halusnya simptom ataupun gejala dari gangguan itu hanya dapat dirasakan atau hanya dapat disadari oleh orangnya sendiri yang mengalami gitu. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan orang lain yang sedang mengeluh bahwa dia memiliki masalah, merasa tidak nyaman, usahakan untuk tidak diabaikan karena itu mungkin saja adalah gejala awal dari gangguan mental tertentu. Karena kadang-kadang ya, yang saya perhatikan di masyarakat, orang itu sering sekali mengabaikan dan seringkali mentahkan keluhan personal itu dengan berkata, "Alah cuma begitu aja, ah itu mah biasa, saya lebih berat," misalkan gitu ya. Jadi
mulailah belajar untuk sensitif dengan keluhan-keluhan awal yang disampaikan oleh seseorang, karena mungkin saja itu adalah awal terjadinya sebuah gangguan mental gitu, seperti itu. Nah, penting untuk tidak bersifat negatif seperti yang saya kasih contoh tadi gitu ya, itu bisa dengan berlebihan merespon. Jadi misalkan saya, ada seseorang yang bercerita, "Saya kayaknya mendengar suara apa," langsung menuduh, "Oh kamu psikosis kamu," gitu ya, itu berlebihan juga kan. Atau, abai, bisa juga. Atau berkata, "Halah apa sih," gitu ya, atau, "Halah itu nggak berat masalahmu, banyak orang yang lebih berat," misalkan gitu. Padahal tingkat kerentanan seseorang atau ketahanan seseorang terhadap stresor sehari-hari itu berbeda-beda. Jadi kita perlu mendudukkan seseorang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, gitu ya. Jadi berhentilah bersikap negatif, memberikan stigma atau menyimpulkan berlebihan. Gitu. Nah, ini cukup penting ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita ya. Dari Hans Selye, "It's not stress that kill us, it is our reaction to it." Ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh bukan stresnya yang membuat kita itu mengalami masalah gitu ya. Bukan bentuk tekanannya, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap tekanan gitu. Seperti itu ya.